Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perokok bisa diancam menjadi ahli neraka juga? Ustaz, syukran jazakallah khair. Barakallahu fi. Apakah perokok diancam dengan neraka? Merokok dosa apa tidak? Dosa. Dari mana kita tahu dosa? Karena dalam merokok terkandung pelanggaran terhadap banyak ayat dan banyak hadis. Pertama, menjerumuskan diri ke dalam kebinasan. Orang yang merokok itu pasti binasa dengan kadar yang berbeda-beda. Sedikit demi sedikit, tidak banyak ya, tidak ujug-ujug gitu, tapi puluhan tahun. Kualitas hidupnya itu menurun karena terganggu oleh penyakit akibat rokok. Nafasnya pendek, batuk-batuk, dadanya mungkin nanti panas dan engap dan seterusnya ya. Allah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya. Kedua, karena itu merusak apa? Merusak diri sendiri. Secara perlahan-lahan dan pasti. Slow but sure. Perlahan tapi pasti. Step by step. Selangkah demi selangkah. Tidak ujug-ujug tapi bertahap gitu ya. Nah, maka itu kezaliman terhadap diri sendiri. Dan zalim terhadap diri sendiri atau zalim kepada siapapun itu dosa. Tidak dosa kecil tapi dosa besar. Allah berfirman tentang ciri orang bertakwa. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan bila orang bertakwa itu berbuat keji atau zalim kepada diri sendiri. Ini dua-duanya dosa dan dosa besar. Mereka cepat tobat kepada Allah. Ya. Karena ini zalim kepada diri sendiri dan zalim kepada diri sendiri adalah dosa besar. Itu yang kedua. Ketiga, dia tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain. Apalagi kalau umpamanya nih merokoknya di hadapan orang. Orang itu terugikan. Pertama, dia menghisap asapnya. Kedua, asapnya itu nempel di baju, nempel di ini jadi bara raunya. Dari rumah sudah sengit, sudah mandi, sudah pakai parfum gitu. Naik angkot, di angkot ada yang wah jadi bara rauni. Dan nempel pageh itu teh. Maka terzolimi oleh orang lain terzolimi. Ya, belum nafasnya. Nafasnya itu selalu mengeluarkan nikotin dengan kadar tertentu. Karena nikotinnya itu nempel di paru-parunya tuh. Terhembuskan lagi oleh apa? Oleh nafasnya. Maka terhisap oleh orang-orang di rumahnya dia bernafas terus. Nikotinnya nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di baju. Ada anaknya, ada cucunya, ada orang lain yang dekat ke menghisap. Sedikit demi sedikit mereka terkontaminasi, teracuni, ikut ya. Padahal temais temelem kata orang Sunda namanya. Tidak berbuat apapun tapi kena getahnya, zalim. Apalagi kalau kita sholat, Allahu Akbar, di samping kita datang orang yang perokok walaupun merokoknya kemarin. Dari kemarin sampai sholat itu tidak merokok lagi. Tapi bau rokok yang nempel di badan itu kecium apa tidak? Kecium. Apalagi sebelum ke masjid dia ngerokok, setelah itu terus ke masjid langsung takbir. Wah, menyengat bangetnya. Nah, saya pernah umpamanya pas di mobil ada orang yang ikut ke mobil. Dia tidak merokok waktu itu, tapi begitu masuk ngelekap tenan bahasa Indonesia, ngelekap tuh udaranya itu tidak keluar, rokok ya, rasa perokok yang nempel di badannya gitu ya. Itu sampai ongkek, dibuka saja jendelanya itu.
Punten itu ya orang terkontaminasi ya. Orang kita menghisap bau rokok dan nikotin dari baju yang nempel di bajunya tuh. Aduh bingung mau diturunkan gimana, tidak diturunkan gimana ya. Zalim apa tidak tuh orang? Zalim bingit sih. Nah karena itulah itu dosa dan tidak kecil dosanya, besar ya. Nah, setiap dosa dengan dosanya terancam dengan azab neraka. Sama dengan umpamanya kita menggibahi. Dengan menggibahi dosanya dia terancam oleh neraka. Baru terancam. Apakah nanti pasti masuk neraka? Nah, kita tidak boleh begitu karena kita tidak tahu apa akhir kehidupannya. Mungkin nggak si perokok ini nanti berhenti tobat? Mungkin banyak. Mungkin di kalangan yang ada di sini banyak yang mantan perokok ya dulu. Tapi karena hidayah Allah bisa berhenti. Walaupun ada yang masih. Oleh karena itulah maka orang itu terancam dengan neraka karena dosa yang dilakukannya. Pasti nggak masuk neraka, kita tidak boleh memastikan ya. Nanti ke surga atau ke nerakanya itu dikalkulasikan dengan dan ditimbang dengan pahala ya. Ini dosa akibat ghibah, dosa akibat berdusta, dosa akibat fitnah, menyakiti orang lain, dan dosa akibat merokok itu dihitung. Nah, terus pahalanya, pahala sholat, pahala saum, pahala ini dihitung, nanti ditimbang. Mana yang lebih berat ya? Nah maka merokok menambah berat timbangan amal buruk. Merokok menambah berat timbangan dosa. Padahal sehari berapa jam kita merokok. Merokoknya tidak jam-jaman tapi cuma memenitan. Ada sebatang semenit. 5 menit. Ada ya mungkinnya berapa batang tah? Kalau 10 batang atau 12 batang sebungkus 12 batangnya. 5 kali 12 berapa? Sejam tuh ya. Nah itu baru merokoknya. Belum kezalimannya tuh ya, mengganggu orangnya. Jadi dari satu rokok ini menghasilkan dosa dari beberapa sisi. Dosa merokoknya iya, dosa zalimnya ke orang iya, dosa meracuni orangnya juga iya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mual ngarokok. Yang masih hentikan itu berbahaya. Tidak berbahaya untuk kita, untuk keluarga kita. Tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Itu menumpuk-numpuk timbangan dosa ya. Berhenti. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada siapapun yang masih merokok untuk menghentikan rokoknya.